Viral seorang pria menggunakan pistol bentrok dengan pria lain memakai tongkat besi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keributan dipicu gaji ronda objek wisata yang tidak kunjung dibayar. Kamera CCTV ini merekam detik-detik bentrokan yang terjadi di pos security objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi. Terlihat seorang pria datang sambil menodongkan senjata seperti pistol. Sedangkan pria yang berada di pos menyambut kedatangan pria tersebut sambil memegang tongkat panjang. Keributan tak terelakkan hingga pria yang diketahui bernama Rudy, 42 tahun, menembakkan pistolnya ke udara. Beruntung keributan antar sesama warga Panorama Baru ini dapat dipisahkan tanpa ada yang terluka. Sementara Irwanto, 49 tahun security, korban penodongan oleh pelaku melaporkan pengancaman yang dialaminya ke polisi. Tim operasional Satreskrim Polresta Bukit Tinggi bergerak cepat mengamankan pelaku yang sedang berada di objek wisata Taman Panorama Baru. Pelaku Rudy dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku terpancing emosi karena gajinya sebagai petugas ronda tak kunjung dibayarkan oleh Irwanto. Hingga Selasa siang, polisi masih mengejar barang bukti airsoft gun yang digunakan pelaku Rudy. Waktu itu yang si pelaku menagih gajinya yang per hari katanya belum dibayar. Jadi mungkin emosi dia mengambil senjata soft gun, airsoft gun. Punya iparnya. Tanpa sepengetahuan iparnya. Jadi pelakunya sudah kita amankan di sini. Akibat perbuatannya, pelaku Rudy terancam hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Denpom Lanal Banjarmasin kembali memanggil keluarga Juwita, korban pembunuhan yang dilakukan oleh Oknum TNI Angkatan Laut berpangkat Klasik 1. Hasil dari pemeriksaan saksi terkuak bahwa pembunuhan Juwita telah direncanakan secara matang selama 1 bulan oleh pelaku. Dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, seperti pemesanan tiket oleh pelaku, penggunaan sarung tangan saat eksekusi, pembelian air untuk menghilangkan sidik jari, serta upaya merekayasa kejadian agar tampak seperti kecelakaan. Dalam beberapa hari ke depan, penyidik akan melakukan tes DNA terhadap cairan yang terdapat di tubuh korban saat jasadnya ditemukan. Sementara itu, tersangka Jumran akan dipindahkan ke Auditorat Militer 3 Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motif pembunuhan jurnalis wanita di Banjarbaru oleh prajurit TNI Angkatan Laut terkuak. Motif berkaitan dengan hubungan antara tersangka dan korban. Tersangka mengaku tidak ingin bertanggung jawab menikahi korban setelah menyetubuhinya. Motifnya adalah tidak mau menikahi. Motifnya tidak mau menikahi. Kemarin rekonstruksi 33 rekan-rekan tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Terkait ruda paksa, apakah ada terjadi ruda paksa atau tidak, kami tidak membuat reka adegannya, karena nanti akan kita buktikan di persidangan. Masih tegas sudah jelas, kalau sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan aturan dan pasal yang dibebankan, itu pasti sudah dipecat. Bukan tidak tegas saya, dipecat. Dan akan menjalani proses hukum sesuai nanti dengan ketentuan aturan peradilan militer. Jadi silakan, nanti ada putusannya apa silakan dikawal. Ini berlaku bukan hanya korbannya wartawan, berlaku juga kalau ada anak buah kami melakukan tindakan yang sama kepada masyarakat sipil. Jadi Angkatan Laut TNI akan selalu tegas terhadap prajurit-prajuritnya yang bermasalah. Klasik 1 Bahari Jumran dan korban atas nama Juwita, di mana hasil penyidikan yang telah kita ketahui bahwasanya perkara ini adalah perkara pembunuhan berencana.
sesuai dengan diatur dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 338. Oknum PLT Camat Nibung Hangus, Kabupaten Batubara ditangkap Sat Narkoba Polres Asahan saat tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah. Para tersangka sempat mengelak dengan dalih bermain game, namun petugas menemukan alat isap sabu yang disembunyikan pelaku di bawah genteng. Tiga pria dalam sebuah ruangan ini tak berkutik setelah tim Sat Narkoba Polres Asahan menggerebek rumah di Jalan Bakti, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ketiga tersangka tersebut tampak gugup saat petugas menginterogasi para pria tersebut. Ketiganya mengaku sedang bermain game di lokasi tersebut. Namun saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan bungkusan plastik klip sabu bekas pakai dan alat hisap sabu yang disembunyikan di bawah genteng saat mengetahui kedatangan petugas. Tiga orang tersebut berinisial AP, HP, dan AS. Si AP ini mengaku sebagai PLT Camat di Kabupaten Batubara. Karena tadi ditemukan narkoba, oknum PLT Camat dan temannya diserahkan ke Panti Rehabilitasi Narkoba di Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison membantu arahkan mobil ambulans yang membawa pasien darurat saat terjebak kemacetan. Pasien pun bisa tiba di rumah sakit tepat waktu dengan pengawalan polisi. Ambulan yang membawa pasien darurat sempat terjebak kemacetan hampir 3 km. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison langsung mengarahkan ambulan untuk menembus kemacetan. Dengan pengawalan polisi, ambulan bisa tiba di Rumah Sakit Abdul Razak Cilengsi tepat waktu. Nyawa pasien bisa diselamatkan. Dalam proses panjang ini kurang lebih macet sekitar 3 km. Ada beberapa warga yang menggunakan ambulan, kita sudah layani. Kita lewatkan jalan sebelah kanan, dikawal dari mulai pintu kota wisata sampai ke Rumah Sakit Tamrin. Dua ambulan tersebut kita sampai dengan lokasi dengan aman. Alhamdulillah. Kemacetan terjadi akibat truk tronton bermuatan sampah basah 20 ton terbalik di Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Diduga truk tronton melaju cukup kencang saat berada di tikungan Jambrong. Muatan sampah basah yang cukup berat serta kondisi bak truk yang tidak layak membuat truk tronton bermuatan sampah terguling hingga menutup sebagian badan jalan. Cuma pada lokasi ini tanjakan tadi mengalami kecelakaan tunggal pada saat menanjak dan ngedam, akhirnya miring ke kiri, jatuh dengan miring ke kiri, sebagian muatan terbuka. Polisi terus mengawal proses evakuasi truk. Selama evakuasi truk, jalan ditutup sebagian selama 3 jam. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah keluarga pasien mengamuk dan berteriak histeris di Rumah Sakit Lanto Daeng Pesawang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Semua perawatnya, saya sudah berkali-kali bilang, adekku tidak berdikit. Keluarga pasien mengamuk diduga karena lambatnya pelayanan dokter dan perawat yang menyebabkan seorang bayi di kandungan meninggal dunia. Pihak keluarga mengancam akan menuntut pihak rumah sakit lantaran kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang tidak memberikan pemeriksaan USG saat pasien yang bernama Sri Devi akan melahirkan. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Lanto Daeng Pesawang menyatakan permintaan maaf kepada keluarga pasien atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan. Dokter, kepala ruangan, kepala instalasi yang terlibat langsung dalam proses penanganan pasien ini, dan untuk keluarga pasien, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih telah datang dan kami menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman kami yang membuat keluarga pasien tidak nyaman. Tadi malam 5 kali. Pihak Rumah Sakit Lanto Daeng Pesawang akhirnya mengambil jalan damai dengan pihak keluarga. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nahi, iNews melaporkan. Tidak bisa keluar tengah malam. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi.
Yang pertama dari @Firman Herwansyah 3434. Lapor Pak Polisi di Jalan Borobudur, Semarang, rawan kejahatan kreak atau kritik saat malam hari. Tak segan melukai korban dengan senjata tajam. Sangat meresahkan masyarakat, mohon ditindak Pak. Selanjutnya dari @Beni71. Lapor Pak Polisi di Dusun Welasi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kondisi daerah yang sepi rawan terjadi perampokan terhadap toko. Membuat resah warga, mohon patrolinya Pak dan pelakunya ditindak. Selanjutnya @Gede_Gusti808. Lapor Pak Polisi di daerah Jalan Nelayan Canggu, Bali, rawan aksi penjambretan saat pagi dini hari. Mohon patrolinya Pak karena sudah membuat resah khususnya untuk turis. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Itulah laporan dari masyarakat kasus yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, seorang karyawan swasta diciduk polisi saat berlebaran ke rumah calon mertuanya di Kota Padang. Pelaku ditangkap karena mencuri sepeda motor milik teman kosnya. RKD, 26 tahun, seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan makanan ringan di Kota Padang ini kaget saat disambut oleh sejumlah pria berpakaian preman, merupakan tim operasional dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang ketika berlebaran di rumah calon mertuanya di daerah Sungai Lari, Kuto Tengah, Kota Padang. Pelaku tak menyangka akan diciduk polisi di rumah kekasih hatinya. Petugas menyita barang bukti sepeda motor curian milik teman kos pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor temannya hanya untuk bertemu calon mertuanya saat momen lebaran. Setelah kita amankan satu orang dewasa, pelaku pencurian tepatnya curanmor, kendaraan roda 2, merek Honda Beat, warna hitam. Untuk pelaku kita amankan di daerah Sungai Lare, Kecamatan Koto Tangah. Diduga pelaku telah melakukan pencurian tersebut di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur. Selain gagal jadi calon mantu, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terjerat hutang, seorang pria nekat merampok toko emas saat siang bolong. Pelaku mengancam korban dengan senjata yang ternyata adalah senjata api mainan. Aksi perampokan terjadi siang hari di toko emas Desa Manurung, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke toko memakai topeng dan helm. Pelaku merusak etalase toko dan menggasak perhiasan emas 160 gram. Pemilik toko emas sempat mengejar pelaku, namun diancam pelaku dengan senjata. Barang bukti senjata api mainan dibuang pelaku ke sungai. Yang ternyata pistolnya itu adalah mainan, sehingga korban tadi dia mengejar takut berlindung, sehingga pada kesempatan itu kembali mengambil motornya dan meninggalkan tempat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.